Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam zakirullahi fil ghafilina ka syajaratil hadra'i fi wastil hasib. Hadratul mukarramun, para sepuh, para jamaah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yaitu Ketua DKM Masjid Besar Al-Amir, yaitu Kersana Al-Sadodo Oge, Bapak Ketua RW 03, yaitu Bapak Haji Sodri, dan para rekan-rekan jamaah semua, para sepuh yang mohon maaf tidak kami absen satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami pada jamaah sekalian yang sama-sama kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, terutama nikmat yang paling agung, yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam acara taklim mingguan setiap malam Senin atau minggu malam Senin ba'da Isya, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Besar Al-Amir ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak terhingga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itba' tabi', dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke kajian tafsir, marilah kita bersama-sama untuk membaca terlebih dahulu, bersama-sama kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, agar senantiasa lisan kita terbiasa atau kita tergolong orang-orang yang senantiasa mengagungkan, bukan hanya mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kitabku atau kitab umat Islam, tetapi kita senantiasa istiqomah bisa membacanya. Minimal kita secara berjamaah di sini, nanti dilanjutkan masing-masing di rumah. Mari kita awali dengan
surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulul Habibul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat selanjutnya atau ayat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini masih seputar, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan terhadap orang-orang yang menentang daripada ayat suci Al-Quran atau tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin telah dijelaskan bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang munafik itu mereka seperti halnya berjalan di kegelapan. Berjalan di kegelapan, ketika ada kilat menyambar, mereka memanfaatkan sambaran itu. Jadi ada sisi ketika sambaran itu ada cahayanya, tetapi berbahaya juga, ya. Kita jangan mau seperti itu. Jadi mencari keterangan supaya terang itu, tapi di sesuatu yang berbahaya. Jangan sampai. Kalau ini kan aman nih. Ya, kabelnya tertutup semua, lampunya juga tertutup semua. Jadi jangan sampai kita seperti halnya orang-orang kafir seperti itu. Jadi mereka memanfaatkan terangnya kilat untuk berjalan di kegelapan, tetapi secara tidak langsung itu adalah membuat bahaya terhadap diri mereka sendiri. Itu akibat apa? Akibat mereka tidak meyakini dan tidak mempercayai akan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka cenderung beribadah, menyembah kepada sesuatu yang sesuatu itu tidak bisa bermanfaat. Jangankan untuk si penyembah, yang menyembahnya sendiri dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya namanya patung, berhala, dia yang bikin, sama dia disembah. Nabi Ibrahim alaihissalam justru itu orang tuanya, orang tua Nabi itu sendiri, yaitu jadi orang pembuat berhala. Jadi bertolak belakang. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, ya awalnya seperti itu, dia juga ada dalam keraguan-raguan. Sampai ketika matahari terbit, oh ini mungkin Tuhan. Ketika tenggelam, lah masa Tuhan hilang?
Ketika saya berdoa pas hilang, gimana doa saya? Pas tengah-tengah teh Rabbana atina lah. Ini Tuhannya hilang. Nggak jadi. Begitupun kepada bulan sama, bulan datangnya jam berapa? Ya, terus hilang lagi, nggak jadi lagi. Oh, saya harus berdoa kepada sesuatu yang kepada Tuhan yang selamanya ketika saya butuh itu ada. Tuhannya itu harus kaya, Tuhannya itu harus ada, gitu. Ini ada tapi tidak bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, coba kita ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi, ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastahyi, mencek bahasa orang mah, la yastahyi itu tidak segan-segan, ya. Tidak segan-segan, kalau dalam bahasa Sunda teu asa-asa. Ya. Apa? Ayyadriba masalah. Jadi membuat contoh, membuat perumpamaan ma ba'udah. Non ma ba'udah teh. Ma ba'udah teh di dieu mah ada yang mengatakan bahwa sabangsa rambetuk atau sabangsa nyamuk. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak malu, tidak ragu, teu asa-asa membuat perumpamaan kepada sesuatu yang kecil. Untuk siapa perumpamaan ini? Untuk menguatkan atau melawan hujahnya ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas duriba masal lumpastami'ulah innal ladzina yad'una min dunillah yakhluqu dubaba. Hei manusia, duriba, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu. Mencek bahasa orang mah dengekeun, ya. Allah Subhanahu wa taala, hei jalma-jalma ieu, kami sareng Allah membuat perumpamaan, maka denge ku aranjeun. Maka ceuli tah. Innal ladzina tad'una, ya, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, segala yang kamu sembah, segala yang kamu panggil selain Allah, min dunillah, la yakhluqu dzubaba. Jadi mereka tidak akan mungkin bisa membuat dzubaba. Apa dzubaba itu? Laleur. Ya. Sok tong boro tong waka ngieun langit, tong waka ngieun bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, ya, gunung-gunung tong waka ngieun eta mah gede teuing, terlalu besar untuk dibikin, terlalu besar untuk dibentuk. Dzubaba tah laleur. Sok lamun cenah bener bahwa Tuhanmu itu bermanfaat. Nah, siapa? Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Sok silahkan. Kalau kemarin kan Allah menantang, suruh membikin, kalau mereka ragu terhadap ayat suci Al-Quran bahwa ini buatan manusia, silahkan. Sehebat apapun kalian, mau profesor, mau insinyur dan lain sebagainya, bikin tong boro 30 juz, ya, jumlahnya seberapa? 4.444 ayat, ya, lamun telepat. Satu ayat yang kira-kira itu semisil atau semisal, yang kira-kira makhraj hurufnya terus bacaannya seindah, ya, tajwidnya juga bisa nyambung, terus balaghahnya ternyata
setelah dibuktikan mereka hanya membuat ayat itu cuman masalah kodok atau bangkong anu ketika dibaca lagi nggak enak didengar, nggak enak dibaca, tidak bisa, tidak mampu. Nah sekarang Allah menantang lagi, kalau memang kalian ya menyembah atau menyeru kepada selain daripada Allah, yaitu tadi seperti apa, berhala-berhala, silahkan suruh mereka membuat, jangan gedung, jangan gunung dulu, jangan laut, itu aja binatang yang kecil tuh apa, zubab, mencek bahasa orang zubab teh laler, oh gitu, urang wae ya, kulaler eta makhluk anu sakitu leutikna, ketika makanan kita itu ya dihinggapi lalat, itu kita aja sudah tidak mampu melawan dia, geus teu aya kesanggupan. Urang keur ngopi ngeunah-ngeunah, plung weh asup, wani teu urang nginum deui, tuh teu wani, geus direbut naon hakna kulaler, urang geus teu bisa nyokot deui hak eta nya tuh. Terus naon deui, lauk hayam urang bakakak urang, capek-capek hayam nage menang newak nage teh peuting mun kuat di naon digorowokeun maling sagala padahal hayam sorangan, da eta ngaranna teh peuting bade ngendap-ngendap gitu ya. Nah kita bakar tuh pagi-pagi rek ngabakakak, ternyata dihinggapi lalat sampai bertelur, kita tidak bisa menolaknya, bahkan geus teu bisa didahar deui, direbut hak eta teh ku zubab, ku laler eta. Tuh. Itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil seperti itu, pertama mereka tidak bisa membuat, kita pun tidak bisa menolak ketika makanan kita yang kita gagah ya, yang cek batur mah urang kuat, hohoa ka batur, ketika makanan kita, minuman kita dihinggapi lalar mah direbut kumahna teu bisa nanaon urang teh. Berarti naon? Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu yaitu tadi ada kekuatannya. Oh. Innal ladzina tad'u min dunillah tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba. Lawi zama'ulah sok kumpulkeun lamun cenah aya berhala-berhala 10 kurang keneh 20 ya, kurang keneh 30 terus tambahan deui. Yang penting bisa nyiptakeun eta we dzubab hiji we tong loba teuing. Ternyata tidak bisa. Gitu. Makanya kita itu tadi, masa sampai di mana sih kita tidak mengakui dan tidak mempercayai akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan cuman sibuk ngurusin urusan dunia, yang batasnya dunia itu tidak lama, cuman antara waktu asar dan maghrib. Sugan ari di subuh ka zuhur mah masih dianggap lama ya, tapi asar ke maghrib itu tidak lama umur dunia itu. Makanya sampai ulama mengumpamakan lau anna dunya tazinu indallah zanaha ba'udah lama saqqa kafiran minha sarbatan ma'an. Jadi lamun cek bahasa orang mah, seandainya dunia ini berbobot ya, seandainya dunia ini berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan sebelah sayap nyamuk weh berbobotna ya. Seandainya dunia ini berbobot tong boro sagede tampir sabelah sagede jangjang reungit weh berbobotna ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum seteguk pun kepada orang kafir lamun cenah dunia ieu berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala
Jadi nggak ada apa-apanya. Dunia itu adalah sesuatu yang hina. Makanya kafir ya silakan. Dan perkara yang hina ini, ya, kalau berbobot, kalau bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dunia ini, ngapain dikasihin sama orang-orang kafir? Ngapain dikasihin sama orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena berbobot, karena bernilai di hadapan Allah. Lamun bernilai, ternyata tidak. Lamun dibandingkan jeung dunia, lamun dibandingkan jeung sabelah jangjang reungit leuwih berbobot keneh jangjang reungit ketimbang dunia nu kurang dipuja-puja, dunia nu kurang diagung-agung, dunia nu kurang disembah-sembah, sampai kita tidak sempat untuk melaksanakan ibadah, sampai kita tidak sempat untuk melaksanakan ngaji. Akibat non? Akibat urusan dunia. Padahal sesuatu itu tadi dikatakan lebih berbobot sabulah jangjang reungit ketimbang dunia. Lamun cenah berbobot eta dunia, ya, tong borok gede sajangjang reungit weh. Niscaya orang kafir itu mau diberi minum sama sekali. Tong borok kudaharna nginum setetes pun tidak akan diberi. Karena apa? Buat apa Allah memberi rezeki? Buat Allah memberi sesuatu kepada orang yang tidak beriman, kepada orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung nilaina, ya silahkan mau diapain juga. Nah, seperti itu. Nah, ya, makanya dunia lagi diibaratkan kalau nyamuk nih, ya, nyamuk lamun cenah mahna lapar, pasti nyamuk itu panjang umurna. Tapi lamun nyamuk eta wareg kawargan teuing, reungit daharana naon? Darah. Lamun cenah teu ditepak ku urang ge reungit mah paeh dengan sendirinya akibat naon? Kaseubuhan. Naon eta dunia lain? Dunia. Reungit tah. Lamun cenah mahna lapar mah pasti lila umurna, moal kudu langsung reungit. Lamun nyoco itu dia tidak kenyang. Lamun cenah geus nyoco teh padahal mah geus we nya, geus kembungkan. Lamun cenah geus mahna setengah geus we mahna hirup heula gitu tah sinar dalilaan. Ku urang digebahkeun, ternyata dia balik lagi. Sampai sesudah balik lagi dia nyerot lagi, itu sampai dia gak bisa kemana-mana. Saking ku naon? Saking ku seubeuna atuh kadang-kadang lamun teu sengaja kurang dicaplok oge katindihan ku urang paeh teu? Paeh. Eta teh naon? Rakus karena urusan dunia. Contoh lain pikeun urang eta. Tuh. Seperti itu. Ngeri ya kalau kita baca tafsir perumpamaan yang sangat luar biasa. Ya. Pertama itu tadi. Kata Allah, silahkan buat. Jangan dulu gunung yang gede. Jangan dulu laut yang luas. Zubab aja, laler hiji ternyata tidak mampu. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan lagi. Jadi orang-orang kafir itu di dalam surah Al-Ankabut, ya, di dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan lagi bahwasanya orang-orang kafir itu, ya, masalul ladzina takhadu min dunillah auliya kama salil ankabut ittakhadha baitan. Jadi perumpamaan orang-orang yang menjadikan sesembahannya selain Allah, dia mencari aman, mencari perlindungan kepada selain Allah, itu seperti halnya laba-laba membuat rumah. Laba-laba membuat rumah. Mungkin secara lamun cenah naon ilmu sains, jadi sarang laba-laba itu memang konstruksinya itu secara konstruksi ya, lamun katukan dah saudara awang, lamun cenah diteliti itu kekuatannya itu banyak dicontoh sarang laba-laba itu untuk konstruksi. Kayak kita ngecor itu kan awalnya dari sarang laba-laba. Untuk ngecor dia dikasih apa dulu tuh? Besi.
Itu nyontohnya bukan dari mana-mana, itu dari sarang laba-laba. Kelenturannya apa, kekuatannya, anyamannya, emang dari mana? Lah bukan tukang orang-orang kita. Tetapi itu secara sains kekuatan boleh, tapi untuk amannya tidak aman. Kenapa? Ai urang nyieun imah teh beureunan supaya lamun datang hujan teu kahujanan, lamun datang panas teu kapanasan, lamun usum tiris teu katirisan. Berarti kudu naon? Kudu aya tembokna, kudu aya atapna, kudu aya lantaina, jendela, pintu dan lain sebagainya. Tetapi eta laba-laba kira-kira aman teh kira-kira? Lamun cenah aya orai datang, mainna teh keur sare weh nya, laba-labanya teh laba-laba. Spiderman. Kira-kira aman teh lamun aya orai. Lah dicaplok meureun ku orai. Lamun aya panas kapanasan, lamun ada hujan kehujanan. Jadi tidak aman. Jadi orang-orang kafir yang membuat sesembahan kepada selain Allah itu lil ibarat laba-laba membuat rumah, ya tidak aman, intinya mah, ya. Buat apa kita menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa melindungi, ya? Bener orang teh membuat menyembah teh beribadah teh kepada sesuatu, kepada zat yang bisa melindungi kita, baik di dunia ataupun di akhirat, yang membuat kita bahagia mau di dunia maupun di akhirat. Itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan hal sekecil itu ya tidak ragu-ragu cek bahasa orang mah untuk kudu isin-isin, ya. Nah, sebab berbobot, bernilai kekuatannya sangat luar biasa. Fa ammal ladzina atau fama faqaha, atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, ataupun sesuatu bisa dikatakan yang lebih besar dari itu. Maksud mah ba'udoh eta teh bisa diartikan nyamuk ataupun rambut tuh. Lah kira-kira sama lah. Ya. Jadi sama postur tubuhnya antara reungit jeung rambatuk teh sama. Nah, gitu. Terus selanjutnya fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang beriman maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhannya. Siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan itu Allah membuat perumpamaan seperti kemarin orang kafir ketika mencari penerangan, dia hanya seperti menyalakan lampu, ya, atau seperti ada petir menyambar, atau tadi dibuat perumpamaan seperti itu. Ya, bagi orang-orang yang beriman, ya mereka benar-benar yakin dan percaya bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi mereka yang beriman itu maka bertambahlah imannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wa ammal ladzina kafaru, sedangkan bagi mereka yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudhilu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhilu bihi illal fasikun. Cek orang-orang kafir, dia make ngomong ki fayaquluna, mereka ngomong madza aradallahu, naon maksudna cenah nya Allah ngieun perumpamaan eta bihadza masala, naon maksudna Allah ngieun perumpamaan seperti tadi rambetuk, naon maksudna Allah perumpamaan seperti yang tadi naon reungit, naon maksudna Allah nyieun perumpamaan tadi seperti kan sarang laba-laba, nya naon maksudna bihada masal yudhilu bihi katsira, dengan perumpamaan itu banyak yang tersesat, ya, wa yahdi bihi katsira, dan banyak juga yang mendapatkan
hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mayudillu bihi ilal fasikin, dan tidaklah tersesat terhadap perumpamaan-perumpamaan itu yang Allah buat illal fasikin, terkecuali itu mereka orang fasik. Ya, nu tersesat mah orang fasik we. Ya tadi teh orang fasik mah. Ya. Jadi banyak cenderung dia itu tadi seperti ya nggak beda jauh lah seperti orang munafik. Orang fasik itu dia ketika dia tidak berbuat kebaikan, tidak ada penyesalan, ya, teu merasa rugi ketika tertinggal. Aduh, mun urang kadang-kadang katanya sok aya lamun katinggalan salat subuh berjamaah teh ya Allah asa kurugi gitu nya. Ketinggalan salat isya berjamaah padahal tidak disengaja asa kurugi gitu kan. Pokoknya ketinggalan taklim asana teh, ketinggalan pengajian asana teh kurugi, ada penyesalan. Bagi mereka yang fasik seperti itu, mereka tidak ada sama sekali, bebas we. Rek salat rek henteu bebas, rek ngaji rek henteu bebas. Jadi hatina memang tidak ada rasa, ya. Ketika meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tertinggal, mereka tidak langsung bertobat, mereka menanggapinya biasa aja. Ketika mereka melakukan maksiat pun mereka tidak ada rasa penyesalan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, maka dengan perumpamaan tadi pun yang disesatkan itu, yang tersesat itu ya bukan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman mah sudah yakin dan percaya, ya. Itu kebanyakan adalah orang-orang fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bih ayyusalla wa yusiduna fil ulaika lahumul khasirun. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Sesudah perjanjian itu teguh. Jadi geus janji, geus bersumpah, geus aya perjanjian tetapi dilanggar perjanjiannya. Dia tidak memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Tuh, untuk menghubungkan dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi tadinya sudah ada perjanjian, tadinya mereka sudah mengucapkan, ya, bahwa mereka percaya, bahwa mereka yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya mereka diputuskan sepihak oleh mereka karena mereka tergiur oleh urusan dunia. Akhirnya mereka itulah nanti kelak di akhirat itu akan menjadi orang-orang yang paling rugi, ya, rugi yang tidak ada batasnya, rugi yang tidak ada akhirnya. Lamun cenah urang di dunia ieu lamun katinggalan ngaji poe ieu mungkin masih aya minggu hareup bisa disusul. Lamun cenah urang dagang rugi poe ieu masih keneh bisa disusul keuntungan poe esuk, ya. Lamun cenah urang rugi bisnis dina urusan tanah ieu masih keneh bisa disusul bisnis nu sajena. Jadi masih ada kesempatan. Lamun cenah urang kerugian teh masalah urusan masih kena di alam dunia. Tapi lamun cenah rugina geus masalah urusan akhirat, yaitu tadi geus teu aya sama sekali dispensasi, ya. Geus teu aya ampun. Makana manfaatkanlah waktu selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi awak cager, diberi waktu luang, tak kurang manfaatkan dengan sesuatu yang bernilai di hadapan Allah, bernilai positif di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di ayat yang ke-28
Ya, bukti-bukti kekuasaan Allah ditimbulkan lagi di sini nih. Mana ayatna? Kaifa takfuruna billah, muncek bahasa orang mah kumaha nu mantak kupur maneh, atau cek bahasa orang mah kupar Mekah make naon sababnya sih maneh nepi kudu kalalupur teh? Kenapa sih sebabnya kalian sampai kupur ya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Itu kemana? Ya ahlal Mekah, ke ahli Mekah awalna mah. Da turuna meureunana ieu ayat teh di mana? Di kota suci Mekah, yang berbuatnya juga orang-orang Mekah pada saat itu. Ya mungkin bila terjadi kepada orang-orang pada sekarang, ya ayat ini juga ditujukan kepada sama terhadap manusia juga ya. Kalau ada di zaman ini orang masih tidak bersyukur, masih tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian sampai kufur ya? Tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qad kuntum amwata. Padahal nyata-nyata Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian itu amwata. Amwata itu apa? Mematikan kalian. Kapan? Ketika kita kedeung deui ya, urang sebentar lagi kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naon? Tidur. Ya. Fa'ahyakum. Ya, sesudah itu kalian dihidupkan lagi. Ya. Atau tidak mana seperti itu. Misalnya kalian yang tadinya tidak ada di dalam rahim, belum ada ruhnya, belum ada nyawanya, dalam keadaan mati, lalu pan awalnya cuma segumpal daging ya. Lamun cenah urang prosesna kurang dirurut mah kitu tah. Nah, baru 4 bulan ya. 4 bulan itu baru kita rada geus berbentuk ya. Cuman masih kena aya buntutan tah. Mun buntut mirip-mirip naon nya? Masih kena aya buntutan. Ya, saeutik mulacis. Namun cenah melihat orang dina eta mah tah nu 3 dimensi. Itu barulah dihidupkan, ditiupkan apa? Ruh. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam, ditiupkan taruhnya. Sekaligus dirinya dipastikan masalah umurnya, rezekinya, kematiannya, jodohnya. Pada saat itu udah dipastikan. Ya, tadinya apa? Tadinya mati, diberi ruh jadi hidup. Ya. Fa'ahyakum. Sesudah kita lahir, ya, kita hidup. Terus summa yumitukum, sesudah itu kita dimatikan lagi, ya. Sekarang kita masih hidup. Nanti tinggal menunggu waktu doang. Tinggal menunggu giliran, tinggal menunggu antrian. Karena menurut keterangan malaikat pencabut nyawa teh, malaikat Ijroil itu sehari semalam itu nengok setiap orang itu 70 kali datang. Ya, 70 kali datang ke urang ya. Ngan we urang teh nyaho. Lamun nyaho mah urang kadang-kadang lamun nyaho eta malaikat Ijroil, urang lain ku sabab rek dicabut nyawana, nyaho bahwa eta malaikat Ijroil urang kapaehan kapingsan. Muterna mah jadi maut gara-gara. Nah, tinggal nunggu giliran sebenarnya mah. Tadinya kita tiada, terus hidup, lain dimatikan lagi, ya. Masa sih sampai orang tidak percaya? Masa orang masih kena teu yakin kan? Ate saha atuh? Lawan cara lain Allah Subhanahu wa taala. Da mesin mah geuning teu bisaan. Iya, ya, pernah orang Amerika itu menciptakan, ya, ingin tahu mengetahui kumaha sih proses malaikat Ijroil mencabut nyawa ketika orang sakarat itu dimasukkan ke dalam tabung tuh, ya, tabung kaca. Hayang nyaho sampai pakai alat di center tiditu dia, eta tahu-tahu jelema pae, we teu kanyahoan lewat mana ya malaikat Ijroil alaihissalam. Padahal kaca nu sakitu tebalna saking ku hayang nyahona.
Lah jangan melawan siapa? Jangan melawan Allah. Cuman sekelas mereka-mereka. Pangkat cuman dibuat oleh manusia. Seperti itu. Nah, nanti kita dimatikan. Sudah mati nanti dihidupkan lagi. Cuman proses eta meureunna orang cuman karak beja unggul tah can ngalaman. Bahkan yang sudah meninggal pun mereka belum ngalamin. Ya. Can ngalaman karena mereka sekarang masih pada tidur. Ada yang tidurnya kemarin sudah dibahas seperti tidurnya pengantin, yaitu orang yang ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabi? Wa man nabiyuka, siapa nabi? Muhammadun nabi. Wa ma kiblatuka, dan mana kiblatmu? Al-Qur'an kiblati atau Ka'bah kiblati. Jadi ketika menjawab pertanyaan itu teu kudu kabeh ditanya, teu kudu 5, 3 ge geus bisa ngajawab, geus lulus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Tidur tah manehna mah geus aya teh yeuh keur sarare anu bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar nakir. Anu teu bisa ngajawab mah nya ditanya naon kamali man rabbuka, Tuhan yang maha esa. Si orang main mah tara ibadat tara salat, osok teh nyata maca tek non proklamasi ditanya man rabbuka, Tuhan yang maha esa. Akhirnya dihantam deui ku malaikat munkar nakir gebot. Ditanya nabi teu nyaho, ditanya kiblat teu nyaho. Akhirnya mainna geus sarua titah molor sarua ngan molorna sapertikeun molorna jalma anu nyeri huntu. Oh, jalma anu nyeri huntu mah hayang buru-buru beurang teu betah. Ya, kanyerian, nyerina nu teu aya papadana. Nah, seperti itulah proses-proses. Makanya masa sih sampai kita tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kehebatan dan kedahsyatan, keagungan ya yang Allah beritakan, yang Allah buktikan ya. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sesudah kalian dihidupkan kembali, summa ilaihi turja'un, maka kalian semua kepada Allah turja'un akan dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila sama' fasawahu nasaba samawat wa huwa bikulli syai'in alim ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ya, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 lapis langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Allah Subhanahu wa taala teh yaitu tadi yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis ya. Yang bumi itu tadi menjadikan kita sebagai hamparan tempat kita untuk berpijak, yang mana langit itu menjadikan kita untuk tempat untuk bernaung. Ya, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu itu maha alim teh, mencek bahasa orang mah mengetahui teh maha uninga. Jadi segala tindak tanduk perbuatan kita itu tidak terlepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang senantiasa terus bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita, baik umur, baik kesehatan, akhirnya Allah melimpahkan anugerah yang tiada terhingga, kadang-kadang tanpa dipinta oleh kita pun secara otomatis. Karena dengan kita bersyukur itu tadi ya, dengan selalu mengucap alhamdulillah dalam setiap kesempatan, itu menjadi suatu doa yang tiada
hingganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit, walaupun beberapa ayat, tapi itu bisa membawa manfaat bagi kita sekalian, bisa menambah ilmu wawasan bahwa kita bukan hanya membaca tapi mengetahui isi daripada kandungan ayat suci Al-Quran dan hikmah-hikmahnya, itu yang paling penting. Yang tidak kalah penting lagi, kita bisa mengaplikasikannya atau mengamalkannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan doa agar perkumpulan kita ini menjadikan perkumpulan yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina karimina wa Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna bil aqsal ghayat yuzal kharati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa malan mutaqabbala wa syifa min kulli da'in wa saqam rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.